Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Karisma Jula Isnanda dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Hukum dan Syariah UIN Syahid Ali Rahmatullah dengan NIM 12610220221. Jangan lupa duanya 3 kali lah ya. Di sini saya menjelaskan tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Bab bagian sejarahnya kita mulai sebentar lagi, and without any further ado, stop senyum-senyum and it's about to go down. The way, dengan yang pertama adalah sejarah pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Kapan sih hukum keluarga masuk ke Indonesia? Jawabannya berbarengan dengan Islam masuk ke Indonesia. Ada 3 teori yang biasanya kita kenal, yaitu teori Persia, teori Gujarat, dan teori Arab. Nah, mereka ini membawa dinamika yang besar atau perubahan yang besar dalam konteks hukum keluarga sendiri, bukan hukum keluarga Islam di Indonesia. Jadi ketika mereka datang membawa ajaran Islam ke Indonesia, disitulah dimulai juga hukum keluarga Islam di Indonesia. Banyak sekali ya percampuran budaya yang kita dapatkan, karena konteks hukum keluarga di luar itu berbeda jauh dengan konteks hukum keluarga kita di Nusantara sebelum datangnya para pembawa Islam ini sendiri gitu. Kenapa sih bisa ada pembaruan di Indonesia gitu? Karena yang pertama adalah didukung oleh 3 teori, yaitu sosiologi atau sosio, dan yang kedua adalah politiko, dan yang terakhir adalah religius. 3 hal ini tidak bisa dilepas oleh hukum keluarga di Indonesia gitu. Jadi ketika kita masuk ke lingkup keluarga, pasti di situ ada individu-individu yang lainnya yang berlandaskan dengan sosio, religius, dan juga politiko ini tadi. Jadi semakin berprivilege satu kehidupan keluarga gitu. Semisal dia berprivilege sebagai seorang guru gitu, maka politikonya sudah berbeda dengan anak yang lainnya gitu. Maka hukum keluarga yang diterapkan pun di dunianya sehari-hari, di kesehariannya sehari-hari, pastilah berbeda dengan anak-anak yang lainnya begitu. Jadi hukum keluarga itu bersifat dinamis, dia mengikuti perkembangan zaman. Mungkin saja hukum keluarga yang diterapkan sekarang itu berbeda jauh dengan hukum keluarga yang diterapkan di Indonesia 20 sampai 25 tahun yang lalu gitu. Hukum keluarga Islam itu mengalami pembaruan di Indonesia, kayak misalnya dulu anak berusia 17 tahun itu mungkin sudah banyak yang menikah, sudah banyak yang membina rumah tangga dengan laki-laki yang, mohon maaf nih, yang berusia lebih jauh daripada dunia, hanya karena persoalan harta. Dan ya itu menurut saya kurang kurang valid aja jika dilakukan di masa sekarang. Kalau dipikir-pikir masalah harta, seorang wanita sekarang saja sudah bisa mandiri sendiri. Banyak banyak banget wanita karir di luar sana itu sudah banyak sekali itu, dan menggambarkan banget kalau hukum keluarga di Indonesia itu selalu mengalami pembaruan setiap tahunnya bahkan gitu. Ya banyak sekali pembaruannya gitu. Kalau dulu kita nggak boleh kerja dan lain sebagainya, kalau sekarang kita berbalik, kita harus menjadi wanita yang lebih mandiri. Ya itu udah ke apa ya, kesamaan gender itu sudah banyak banget contohnya di kehidupan sekarang, dan itu juga termasuk dari pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Bahkan dalam konteks berkeluarga pun banyak suami istri yang bekerja bersama untuk kesejahteraan keluarganya, kesenangan dari anaknya, bahkan dari kepuasan mereka sendiri dengan bekerja. Mereka lebih simple time of life, mereka lebih dapat dengan teman-teman, lebih santai aja gitu. Yang kedua adalah dasar pembaruan. Dasar pembaruan ini berbeda dengan faktor. Kalau faktor itu yang mendukung, kalau dasar pembaruan ini adalah alasan mengapa dia ingin memperbarui hukum keluarganya gitu. Kalau dibilang secara gamblang, hukum keluarga ini menurut saya berawal dari individu masing-masing dari kita gitu, berasal dari siapa sih yang menjalankan keluarga itu gitu ya. Ayah kita, ibu kita, bahkan kita sendiri, kita termasuk dalam lingkup keluarga. Pertama, dasar pembaruan di Indonesia adalah rasa keinginan ingin maju. Dia ingin maju, dan ya ketika dia ingin maju maka dia akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dengan dia berusaha menjadi lebih baik, maka privilege yang dibangun akan semakin lebih baik juga. Dan yang kedua adalah revolusi kehidupan. Ini dasarnya pembaruan dari revolusi kehidupan sendiri. Jadi kayak
kita berteman dengan siapa, maka hidup itu kan berjalan. Nah, semakin berjalan itu tadi, maka semakin juga dinamis hukum keluarga di Indonesia. Dan yang terakhir, menurut saya ini faktor yang semuanya mencakup adalah keinginan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Ini tadi yang berlandaskan oleh syariat Islam dan juga al-sunnah Rasulullah. Jadi ketika kita berlandaskan dengan dua dasar nas yang baik dalam kehidupan kita, maka insya Allah keluarga yang akan dibangun oleh seseorang, akan dibangun oleh dua orang gitu kan, cowok cewek, itu bisa menempuh pembaruan hukum Islam yang lebih baik lagi gitu. Tapi dibarengi dengan intelektual dan prioritas dari masing-masing individunya juga sih. Mungkin itu penjelasan sedikit dari saya tentang materi sejarah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan juga dasar pembaruan hukum keluarga di Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Septi Bulansari MH yang telah memberikan banyak sekali materi serta ilmu yang bermanfaat. Saya Karisma Yulia Isnanda, mohon pamit jika ada salah kata saat menjelaskan ataupun kekeliruan saya saat berpendapat ataupun menjelaskan materi pada dua subbab hari ini. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.